Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang ibadah tadarus Al-Quran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami pelaksanaan tadarus Al-Quran dan mempraktikkan tata cara tadarus Al-Quran. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah adik-adik, apa sih arti atau makna dari tadarus Al-Quran? Tadarus berasal dari kata darosa, yang artinya adalah mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Sedangkan tadarus Al-Quran berarti mempelajari, meneliti, menelaah Al-Quran, atau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Atau singkatnya adalah mempelajari Al-Quran. Kegiatan tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama. Tentu akan lebih bersemangat jika tadarusnya bersama-sama ya, meskipun sebenarnya tidak ada salahnya untuk melakukan sendiri. Kemudian tempat pelaksanaannya untuk tadarus ini bisa dilakukan di rumah. Nah, jika mau dilakukan bersama-sama, kalian bisa ajak orang tua, adik, atau kakak kalian. Kemudian bisa juga dilaksanakan di musola atau masjid. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Atau jika hari biasa, bisa dilakukan setelah sholat maghrib menjelang sholat isya. Kemudian bisa juga dilaksanakan di sekolah. Biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Tiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Adik-adik, membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan. Karena membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku yang lainnya. Adapun ketentuan membaca Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu agar kita terbebas dari hadas. Kemudian mengawalinya dengan membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian laksanakan di tempat yang bersih ya. Jangan baca di kamar mandi, dekat tempat sampah, atau tempat-tempat kotor yang lainnya. Kemudian berbusana atau berpakaian bersih dan menutup aurat dengan rapi dan sopan. Selanjutnya, dianjurkan menghadap kiblat. Tapi jika tidak tahu, boleh menghadap kemana saja. Ini hanya anjuran kalau kalian sudah mengetahui arah kiblatnya. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Khawatir banyak yang salah. Selanjutnya membaca dengan suara sedang, tidak perlu berteriak-teriak ataupun tidak terdengar sama sekali. Selanjutnya adalah tidak berbicara dengan bersenda gurau atau bercanda. Nah, itulah beberapa ketentuan dalam membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir.
supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Tadarus Al-Quran mengandung banyak sekali manfaat atau keutamaan. Antara lain adalah seperti berikut. Pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Selanjutnya, memperlancar membaca Al-Quran, karena kita sering melakukannya ya. Selanjutnya adalah terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Kemudian kita juga akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan hadis berikut ini. Siapa saja membaca satu huruf dari Kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah, luar biasa ya kalau kita membaca Al-Quran. Alif, lam, mim itu dihitung 3 huruf, berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, keutamaan berikutnya adalah memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Jika kita sering melaksanakan tadarus, maka kita akan banyak mengetahui ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Selanjutnya adalah jika kita sering tadarus, maka kita akan memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyaknya keutamaan tadarus Al-Quran, sayang sekali jika kita melewatkan amalan tersebut. Teristimewa lagi jika pada bulan Ramadan, semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, bulan Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu tadarus Al-Quran ya, baik di rumah maupun di sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin, materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami makna tadarus Al-Quran serta dapat mempraktekkan tata cara tadarus Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.